Ditjen Imigrasi menjelaskan bahwa dana pembayaran paspor hanya ditransfer melalui rekening milik negara, tidak pada perorangan atau kelompok tertentu. Ditjen Imigrasi juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap modus penipuan seperti ini, dan apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, segera hubungi kontak center resmi dari Ditjen Imigrasi yang terverifikasi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog interaktif luar studio bertempat dari Popsa Makassar dengan topik inovasi KRIS BPJS dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. Dan sudah bersama dengan kami di sana ada rekan Rahmadani. Rahmadani. Baik, terima kasih Arti di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang rasanya Sarah Madani hadir menemani Anda dalam dialog luar studio di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Dan di kesempatan hari ini kita berada di Popsa Jalan Ujung Pandang Makassar bersama dengan Kepala Cabang BPJS Makassar ya, atau Kepala Cabang Makassar Kedeputian Wilayah 9 Bapak Muhammad Aras, dan juga bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Ibu Dr. Nursyaida Sirajuddin MKS. Nah pendengar, saya meralat dulu untuk topik kita di hari ini mengenai transformasi mutu layanan program JKN. Kami hadirkan dialog luar studio ini selama 1 jam ke depan, dan buat pendengar yang ingin bergabung silahkan di 0821 3333 9440. Kami nantikan nanti pada pukul 9.30 Anda bisa bergabung bersama dengan kedua narasumber kami untuk bertanya ya seputar bagaimana pelayanan program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan Makassar. Baik, kita beri dulu tepuk tangan untuk kegiatan kita di pagi hari ini ya. Dan kita menyapa dulu Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ibu Dr. Nursyaida Sirajuddin MKS. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu Dokter, baik. Ya juga Kepala Cabang Makassar Kedeputian Wilayah 9 Bapak Muhammad Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Ya kita ke Pak Muhammad Aras dulu ya. Ini berbicara mengenai program jaminan kesehatan nasional. Alhamdulillah ini tak terasa sudah 10 tahun ya. Tahun 2014 yang lalu dan kita sudah berada di tahun 2024. Nah, dari tahun 2014 ke tahun 2024 ini bagaimana tentunya program-program BPJS kesehatan dari tahun ke tahun dan juga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk program jaminan kesehatan ini memang seperti yang disampaikan tadi sudah memasuki 1 dekade ya, atau 10 tahun pelaksanaan program jaminan kesehatan. Walaupun kalau berbicara terkait jaminan kesehatan secara umum, mulai dari BPDPK, PT Askes, kemudian masuk BPJS Kesehatan itu sudah 56 tahun ya diselenggarakan. Tapi untuk program JKN-nya sendiri ini sudah memasuki 10 tahun. Nah, dengan perubahan di tahun 2014 pelaksanaan program JKN ini karena diamanahkan di undang-undang itu dinyatakan bahwa program JKN ini ditujukan untuk seluruh penduduk Indonesia, seluruh masyarakat yang sebelumnya terbatas hanya pegawai negeri sipil dan pensiunnya ya. Kemudian sampai dengan tahun ini ya secara nasional itu kalau kita berbicara secara nasional ya ini sudah tercapai kurang lebih 98% dari jumlah penduduk Indonesia yang menjadi peserta jaminan kesehatan
ya menjadi peserta jaminan kesehatan. Ya dari jumlah penduduk menurut data BPJS itu kurang lebih 280 juta, itu sudah tercakup kurang lebih 276 juta peserta yang menjadi peserta JKN. Nah, khusus untuk di kantor cabang Makassar, di kantor cabang Makassar ini karena membawahi 5 kabupaten kota, ya termasuk di dalamnya Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Goa dan Takalar, itu jumlah kepesertaan kami itu sudah tercatat kurang lebih 3.408. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk di 5 daerah ini kurang lebih 3,3. Jadi sudah hampir 100%. Sudah hampir 100% dari jumlah penduduk di 5 kabupaten kota itu sudah menjadi peserta JKN. Namun memang yang menjadi tantangan kita saat ini bahwa tingkat kepesertaan itu secara rata-rata masih berada di angka 77%. Artinya dari jumlah yang terdaftar ini masih ada masyarakat yang kepesertaannya non-aktif, sehingga ketika ingin mengakses layanan kesehatan itu belum tidak dapat mengakses karena kepesertaannya tidak aktif. Nah, inilah yang terus kita upayakan agar bukan hanya cakupannya yang tercapai, tapi termasuk juga keaktifannya, sehingga setiap masyarakat yang berkeinginan untuk melakukan pengobatan itu bisa langsung mengakses layanan ketika kepesertaannya aktif. Nah, kemudian terkait program-program JKN sendiri, saat ini banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan di BPJS Kesehatan, termasuk yang sedang kita gaung-gaungkan adalah transformasi mutu layanan. Nah, yang transformasi mutu layanan itu ada 3 tagline-nya di sini. Bagaimana memberikan layanan secara lebih mudah, cepat dan setara. Nah, mudah, cepat dan setara. Bagaimana memberikan pelayanan kepada peserta itu supaya lebih mudah, kemudian bisa lebih cepat dan ada kesetaraan, tidak ada diskriminasi. Ya, karena berdasarkan pengalaman beberapa waktu lalu di awal-awal program JK ini kan banyak sekali keluhan di mana-mana ya. Ya, banyak sekali keluhan di mana-mana yang tentunya itu kami bersama-sama dengan Dinas Kesehatan berupaya untuk terus memperbaiki diri baik di sisi BPJS Kesehatan maupun di fasilitas kesehatan. Dan untuk kemudahan, kecepatan dan kesetaraan ini di setiap fasilitas kesehatan itu kami membuat komitmen ya. Paling tidak ada komitmen yang menjadi permasalahan terbesar selama ini terhadap peserta JKN. Khususnya di rumah sakit ada 6. Yang pertama bahwa dalam melakukan pengobatan, peserta tidak hanya bisa menggunakan kartu JKN-nya atau kartu BPJS-nya, tapi juga bisa menggunakan NIK KTP. Ya, jadi selama ini kan hanya kartu saja. Ini setiap paskes harus bisa menerima peserta yang berobat dengan menggunakan NIK atau KTP. Kemudian yang kedua, setiap berobat itu peserta tidak diperkenankan diminta fotokopi apapunnya. Ya, jadi selama ini kalau berobat kan peserta dimintai fotokopi macam-macam kartunya, sehingga orang yang mau berobat ke paskes itu menyiapkan banyak sebanyak-banyaknya. Bahkan ada peserta tertentu menyatakan ini jangan-jangan BPJS ini kerjasama dengan tukang fotokopi ya. Karena kalau coba dibayangkan setiap hari berapa banyak orang yang berobat, dan kalau setiap orang memfotokopi itu berapa banyak biaya. Nah, ini sudah menjadi komitmen dengan paskes untuk tidak meminta fotokopi. Kemudian memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Jadi sepanjang peserta itu mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya, maka tidak boleh ada pembebanan biaya apapun. Ya, jadi ketika haknya kelas 2, dia dirawat di kelas 2, tidak boleh ada pembebanan biaya apapun. Jadi kalau ada biaya yang ditagihkan, dilapor aja ke kami, ke BPJS Kesehatan untuk kami tindak lanjut ke paskes. Kemudian yang keempat, tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien. Baik. Ya, jadi kalau selama ini kan ada informasi kalau pasien BPJS itu hanya 3 hari rawat, disuruh keluar masuk lagi. Ya. Nah, ini yang persepsi ini yang mau kita rubah bersama-sama dengan rumah sakit. Dan kalau memang ini masih terjadi, ya mohon disampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti, karena tidak ada aturan yang mengatur terkait ketentuan hanya 3 hari rawat. Yang ada itu adalah bahwa pasien itu dirawat sesuai dengan indikasi medis. Dan yang menentukan pasien itu sembuh sudah bisa keluar ke rumah sakit adalah dokter yang merawat. Tapi sekali lagi bukan juga pasiennya, karena ada juga dok yang ada juga pasien yang karena merasa nyaman di rumah sakit maunya tinggal terus di rumah sakit, padahal dokternya sudah menyatakan ya. Jadi ini juga yang perlu kita pahami bersama-sama. Keluar rumah sakit itu bukan harus sembuh betul, tapi dokter mempertimbangkan bahwa ini sudah bisa rawat jalan sehingga
Ya karena apa, risiko di rumah sakit itu besar. Ada infeksi nosokomial, ya infeksi nosokomial bisa muncul penyakit yang lain kalau lama-lama di rumah sakit. Baik, iya. Tapi istilahnya tidak ada pembatasan hari rawat di rumah sakit. Ya, ini yang perlu diluruskan ya, Iya. karena ada informasi yang beredar di masyarakat seperti itu. Iya, Ya. betul. Kemudian memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat. Ya, jadi kalau ada obat kosong itu menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk mencarikannya, ya. Dan tidak boleh ada pembelian obat. Kalau ada pembelian obat dilaporkan aja ke kami, untuk kami tindak lanjuti. Kemudian yang terpenting juga adalah melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi. Baik, harus senyum ya Pak ya. Ya, senyum dan tidak boleh ada diskriminasi. Jadi diskriminasi contohnya dulunya di beberapa rumah sakit itu misalnya untuk tempat administrasi pasien JKN atau pasien BPJS itu ditempatkan di sudut-sudut tertentu, di Baik. lorong-lorong. Itu tidak boleh. Jadi ya harus sama. Di mana pasien umum dilayani, di situ juga pasien BPJS. Kemudian antriannya harus sama, tidak boleh didahulukan orang yang misalnya pasien umum atau pasien asuransi lainnya dibandingkan JKN. Jadi sistem antriannya harus sama, tidak boleh membeda-bedakan dalam sisi layanan. Nah inilah mungkin dari sisi transformasi layanan yang terus kita gaungkan, kami bersama-sama dengan Dinas Kesehatan untuk melihat bagaimana aplikasinya di lapangan. Namun ketika ada kendala terkait komitmen ini, mohon disampaikan kepada kami untuk kami tindak lanjuti karena ini menjadi kontrak kerjasama kami dengan fasilitas kesehatan. Baik, nah Ibu Dokter, nah kalau kita melihat sekarang ini pelayanan dari BPJS Kesehatan ya dalam program JKN ini seperti apa Bu Dok? Nah ini juga saya melihat ya justru kalau di rumah sakit ini belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ternyata sepi ya Pak. Iya Bu ya, ya silakan Bu. Iya, terima kasih. Nah terkait dengan statement itu bahwa rumah sakit ini tidak bekerja sama dengan BPJS sepi, karena memang kita di Kota Makassar sendiri itu sudah 99,7% Ya. masyarakat pengguna layanan JKN. Ya. Jadi kalau memang ada yang sepi ya, karena memang rata-rata kita sudah menjadi peserta JKN karena memang tertuang dalam SPM kesehatan. 12 indikator SPM salah satunya adalah masyarakat harus menjadi peserta JKN untuk layanan kesehatannya. Dan di mana kita tahu bersama bahwa sangat besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat karena sifatnya ini kan gotong royong ya. Ya. Gotong royong, jadi yang tidak sakit alhamdulillah kita ini seperti ASN ini kan setiap bulannya dipotong langsung dari gaji. Alhamdulillah kalau kita tidak sakit berarti dipakai sama yang sakit. Jadi unsur gotong royong ini yang sangat bermanfaat sama masyarakat karena kita tahu bersama berapa pembebanan biaya pada penyakit-penyakit kasatropik. Salah satu contoh penyakit jantung, penyakit diabetes yang sudah komplikasi ya, itu luar biasa bayarannya. Nah kalau tidak menjadi anggota JKN, apakah mampu pasiennya untuk membiayai dirinya sendiri. Nah itulah asas manfaat yang kita dapatkan adalah asas manfaat dalam hal gotong royong ya. Jadi kita sama-sama membantu pasien yang membutuhkan. Nah terkait tadi rumah sakit yang tadi sempat dikatakan Pak Kacap ya bahwa ada rumah sakit 3 hari keluar. Oh Ya. itu tidak ada seperti itu karena memang murni indikasi dokter yang menangani. Dan terkait dengan beberapa penyakit yang harus keluar karena indikasi dokter, ada kami dari tim home care yang akan memantau di lapangan. Jadi Baik. begitu pasien karena kan ada di dalam home care itu ada namanya kunjungan visitasi. Nah visitasi itu adalah upaya bagaimana rumah sakit mengkomunikasikan ke puskesmas pasien-pasien misalnya yang stroke. Kalau dokternya sudah mengizinkan pulang 3 minggu perawatan di rumah, kita bisa kunjungi melalui home care. Jadi tidak perlu lama-lama di rumah sakit. Kalau Baik. dokternya sudah bilang keluar, ya keluar karena indikasi perawatan ada pada dokter yang menangani. Kami yang menjemput bola di lapangan. Jadi ada komunikasi antara FKTRL dengan FKTP. FKTP itu adalah puskesmas untuk memantau di mana program home care ini kita sudah berlangsung kurang lebih 9 tahun ya dari 2015. Ya. Ya, dari 2015 itu sangat-sangat sangat-sangat memaksimalkan pelayanan dan salah satunya tadi adalah masyarakat yang sudah dilayani di FKTRL atau rumah sakit dan harus dipulangkan sama dokternya karena indikasi sudah harus balik, itu kami yang memantau di lapangan. Jadi ya tadi dikatakan Pak Kacap bahwa jangan juga
mau stay di rumah sakit ya sakit, karena ya. kenyamanan misalnya ya. Karena memang ada beberapa indikasi juga yang kita tidak inginkan adalah bagaimana infeksi nasokomial itu lagi terjadi. Nah, bila indikasi penyakit utama sudah bagus dan dipulangkan, kami siap di puskesmas, di 47 puskesmas memantau terkait dengan layanan-layanan pemulangan pasien dari rumah sakit untuk kami pantau. Nah, kalau di kejadian kami memantau harus kami kembalikan lagi, misalnya 1-2 minggu ada perburukan penyakit, kami rujuk lagi seperti itu. Jadi tidak ada sebenarnya masalah bahwa pasien itu setelah dari FKTRL itu diabaikan di lapangan, tidak, karena kami ada home care yang menangani itu. Baik. Seperti itu. Nah, tadi sempat juga Pak Aras menyinggung bahwa 77% sebenarnya kepesertaan dari BPJS yang aktif ya, Pak Aras. Nah, ini sebenarnya jadi kalau menunggak seperti ini urusannya siapa? Apakah Dinas Kesehatan juga ini turut memberikan membantu atau juga seperti apa yang dilakukan gitu, Bu? Iya, kalau terkait dengan ketidaksiplinan premi ya, Iya. pastinya kami juga punya sumbang sih ya, karena pertama mereka datang itu di FKTP. Iya. Nah, pada saat di FKTP mereka sudah tidak aktif preminya, ya kami pastinya edukasi bahwa tidak akan kami ada layanan bila tidak ada pembayaran. Ya, tidak ada pembayaran. Nah, ini yang menjadi kendala juga sebenarnya di lapangan terkait dengan beberapa indikator itu, misalnya PBI kan tidak ada masalah ya karena Iya. pemerintah yang membiayai baik APBN maupun APBD. Tapi yang selalu menjadi masalah adalah peserta mandiri. Peserta mandiri di mana terjadi tunggakan pembiayaan preminya. Iya. Nah, itu kami juga di lapangan selalu mendapatkan itu karena kami di FKTP. Otomatis kalau di FKTP, di puskesmas klinik atau DPP tidak bisa terlayani, tidak akan terlayani juga di FKTRL. Baik. Karena sekarang kan kita dengan mobile JKN tidak ada lagi sistem manual ya, semua paperless ya. Jadi walaupun rujukan itu ya di mobile JKN ini langsung ke rumah sakit. Jadi tidak ada sistem manual lagi, paperless. Semua melalui mobile JKN untuk rujukan jadi langsung ke rumah sakit. Nah, bila terjadi penunggakan ya pasti kami di FKTP yang menangani langsung. Baik. Nah, saya ke Pak Aras. Pak Aras, jadi kalau menunggak seperti itu, misalnya harus, kita cut dulu. Sebentar ya Pak Aras, nampaknya ada penelpon. Halo? Belum ada? Oh ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan ya. Kami sudah buka untuk layanan telepon untuk berbicara bersama kedua narasumber kami. Jadi kalau misalnya ini menunggak, misalnya saya menunggak gitu. Nah, tiba-tiba saya harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, apa yang saya harus lakukan dan seperti apa rumah sakit, apakah menerima saya atau seperti apa, Pak? Iya, jadi sebenarnya kunci untuk mendapatkan layanan ini adalah kepesertaannya aktif. Ya, itu Ya. kunci pertama. Jadi tentunya bagi yang menunggak harus melayani tunggakannya terlebih dahulu. Oke. Ya, sebenarnya untuk pembayaran iuran untuk yang menunggak ini karena banyak ternyata peserta-peserta yang menunggak itu lebih dari 1 bulan ya. Baik. Lebih dari 1 bulan, bahkan ada yang bertahun sampai dengan 2 tahun atau lebih. Nah, jadi sebenarnya kami juga memfasilitasi untuk peserta-peserta yang memiliki tunggakan yang besar, kemudian memiliki berkeinginan untuk melakukan cicilan, merehab, ya itu bisa kami ada program namanya program rehab, rencana pembayaran bertahap, itu bisa melakukan pembayaran secara cicilan sesuai dengan kemampuan dari pesertanya. Jadi peserta-peserta yang memiliki tunggakan di atas 3 bulan, 4 bulan, itu bisa melakukan ikut program rehab atau program cicilan supaya bisa membayar tunggakannya itu secara bertahap, direncanakan untuk dibayarkan secara bertahap. Baik, Ya. kita nanti lanjutkan ya, ada penelpon. Ya, silakan. Halo. Besar banget suaranya. Baik. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Saya Ibu Sofi. Oh, Ibu Sofi. Ibu Sofi di mana, Bu? Saya di Kabupaten Goa. Baik, silakan. Ya. Begini untuk kedua narasumber ya sekalian aja. Yang saya ingin pertanyakan kepada Ibu Kadis Kesehatan bahwa sebenarnya pelayanan di puskesmas itu dimulainya jam berapa? Ya, karena
pasien itu kan kalau telat datang kan tidak mau dapat antrian yang agak jauh. Jadi biasanya itu kan jam 7 sudah di puskesmas, setengah 8 itu antrian baru bisa dibagi. Kemudian kalau misalnya jam 8 orang di puskesmas, tapi saya jujur saja Bu ya menyampaikan bahwa kalau di puskesmas kasih itu dokter giginya itu jam 9 baru datang. Ya, jadi bayangkanlah Bu ya, misalnya 1 jam orang menunggu, itu jam 9 baru ada ini dokternya datang. Itu soal puskesmas. Kemudian soal perawatan di rumah sakit, kebetulan Bapak, Ibu, saya pernah mengalami perawatan pada bulan Maret, bulan Ramadan kemarin. Itu saya, jujur ya, saya sangat merasa puas ya. Meskipun saya punya kelas itu kelas 1, saya sekamar dengan kelas 3. Walaupun krisis itu belum diterapkan, namun saya sudah merasakan. Tetapi saya tidak permasalahkan karena pelayanan dari dokter, perawatnya, apanya semua itu sangat bagus, sangat memuaskan bagi saya. Itu artinya saya merasa ini karena krisis belum di ini ternyata saya sudah satu kamar dengan kelas 3. Itu. Kemudian pertanyaan saya, kenapa belum diterapkan? Tapi ternyata sudah satu kelas antara kelas 1 dengan kelas 3. Ya. Dan kenapa sih mesti kalau kita mau berpikir ya pembayaran antara kelas 1 dengan kelas 3 itu kan beda Pak. Kenapa sih mesti kita di satu kamar? Ya, kenapa mesti satu kamar antara kelas 1 dengan kelas 3? Padahal pembayaran kan beda. Itu jadi banyak yang mengeluh terus terang bahwa sekian puluh tahun kita tidak pernah menggunakan. Karena awalnya saya pengguna akses. Kenapa puluhan tahun saya tidak pernah menggunakan? Akhir-akhir ini barulah saya gunakan akses saya berubah jadi BPJS ya. Dan itu yang banyak orang. Bu Sofi bisa diinformasikan rumah sakit mana Ibu Sofi mengakses? Kenapa? Ya, Ibu Halo, Sofi Mbak di Dani. rumah sakit mana Ibu Sofi pernah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan sekamar dengan Saya di rumah sakit Hermina. Rumah sakit Hermina. Grace Delina? Iya. Hermina. Hermina. Baik. Hermina ya di Todopudi Raya. Ya. Jadi untuk Ibu Kepala Dinas Kesehatan bahwa pasien yang sakit itu meskipun kita baru dipegang oleh dokternya, kalau dokternya memang ramah, penuh perhatian rasanya kita sudah sembuh. Ya, karena saya kebetulan hanya 3 hari dirawat. Jadi dokternya kebetulan ada 2 dokter yang menangani saya. Saya baru tanya gimana Bu, saya dielus-elus rasanya perasaan saya nyaman, seolah-olah saya langsung sembuh. Itu jadi salah satu itu cara ininya dokternya merawat, haruslah ramah, tidak suaranya tidaklah besar. Itu salah satu kenyamanan bagi pasien. Ya itu, dan kita dielus-elus rasanya saya sudah sembuh, Masya Allah. Saya kira seperti itulah ya dari saya ya Mbak Dani. Terima kasih untuk Bapak Ibu narasumber, sukses selalu. Ya baik, terima kasih Ibu Sofi. Ya silakan Pak Ibu Dinas, Pak Ibu Dokter dulu ya, baru ke Pak Hara, silakan. Ya, makasih Ibu Sofi. Alhamdulillah Bu Sofi, ini namanya kritik membangun. Untuk pelayanan kesehatan di semua puskesmas itu dimulai dari 7.30 sampai jam 2 Bu. Nah, adapun kendala-kendala yang Ibu dapatkan bahwa dokter giginya nanti datang di jam 9, itu menjadi masukan buat kami untuk mengevaluasi kinerja-kinerja seluruh nakes yang ada di 47 puskesmas. Karena yang diharapkan adalah begitu pasien datang harus cepat tertangani sesuai dengan nomor antriannya. Nah, inilah salah satu manfaat mobile JKN juga Bu, bagaimana Ibu juga bisa memanfaatkan dengan memulai antrian dari rumah dengan mobile JKN. Jadi begitu tiba di puskesmas Ibu otomatis yang terlayani duluan dibanding dengan yang mendaftar di kanal boxnya mereka yang ada di setiap puskesmas. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan bahwa puskesmas kasih-kasih insya Allah kami akan mengevaluasi, walaupun puskesmas kasih-kasih
pastinya di 47 puskesmas kami juga akan mengevaluasi karena sesuai dengan aturan PMK yang ada 43 itu dimulai layanannya di 7.30 sampai jam 2 untuk rawat jalan yang ada di 47 puskesmas. Makasih Bu Sofi atas masukan dan kritik membangunnya. Nah ke Pak Aras ini mengenai kamar ini, kok Kris sudah diterapkan padahal kan 2015 ini masukan dari pertanyaan dari Ibu Sofi, silakan. Iya, terima kasih Bu Sofi atas informasinya yang disampaikan kepada kami. Ya tentunya untuk perawatan yang sudah didapatkan oleh Bu Sofi itu menjadi catatan kami di sini bahwa karena memang untuk layanan yang ada saat ini masih seperti ketentuan yang berlaku saat ini. Ya, jadi ketentuan yang berlaku saat ini itu bahwa untuk peserta-peserta yang sesuai dengan haknya kelas 1 maka dia harus dirawat di kelas 1. Nah, ciri dari kelas 1 yang ada saat ini itu biasanya dalam satu ruangan itu 2 orang di sana. 2 tempat tidur ya. Kemudian yang kelas 2 harusnya 4 orang dan kelas 3 itu biasanya bisa sampai 6 orang. Nah kemudian kasus yang disampaikan oleh Bu Sofi, ini kami belum tahu kasusnya seperti apa yang secara lebih detail, ya tentunya nanti kami akan telusuri ke rumah sakit. Tapi kami ingin menyampaikan ketentuan yang ada saat ini bahwa ketika di suatu rumah sakit tidak tersedia ruangan sesuai dengan haknya, ya ini sesuai ketentuan yang ada dan ini sudah menjadi PKS kami di rumah sakit. Ketika tidak tersedia ruangan sesuai dengan haknya maka peserta itu diperkenankan untuk dititip di kelas di atasnya. Ya jadi contohnya kalau kelas 1 ya harus bisa dititip di VIP ya paling lama 3 hari ya. Paling lama 3 hari. Kelas 2 bisa dititip di kelas 2 atau kelas 3 di kelas 2. Ya jadi itu aturannya. Nah ketika dititip ini dan sudah tersedia kamar yang sesuai dengan peruntukannya maka itu dikembalikan ya. Nah, atau ketika sampai dengan 3 hari tidak tersedia juga ruangan sesuai dengan haknya, maka itu bisa pasiennya bisa dirujuk ke rumah sakit terdekat ya, yang memang tersedia ruangan tempat tidur sesuai dengan yang tersedia. Itulah ketentuan yang ada saat ini. Nah ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua pemirsa karena tentunya ya kasus Bu Sofi ini kan malah berbeda, ini diturunkan dari kelas 3 naik ke kelas 1 kelasnya. ya. Saya tidak tahu apakah pada saat itu di VIP-nya juga tidak tersedia pada saat itu sehingga harus turun di kelas 3. Ya, tapi sekali lagi harusnya sesuai ketentuan yang ada itu pasiennya malah dirawat di kelas yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Kemudian terkait antrian juga tadi betul yang disampaikan oleh Bu Kadis bahwa saat ini kita sedang menggaung-gaungkan dari transformasi mutu layanan mudah, cepat dan setara. Dari kemudahan ini kita menggaungkan terkait digitalisasi layanan ya. Digitalisasi layanan termasuk antrian ya. Jadi kalau Ibu tadi misalnya Ibu Sofi tadi ke Paskes dari jam 7, kalau dia bisa mengambil antrian melalui mobile JKN, maka dia bisa mengatur waktunya kapan ke Paskes. Bisa mengatur kapan waktunya Paskes. Karena di rumahnya pada saat di rumah 1 hari sebelumnya itu sudah bisa mengambil nomor antrian. Bahwa saya nomor antrian sekian dan perkiraan jam pelayanan saya jam berapa. Sehingga tidak perlu pagi-pagi datang ke Paskes tapi sesuai dengan jam layanan di mana dia akan mendapatkan. Termasuk juga nantinya ke rumah sakit seperti itu. Ya karena kalau kita lihat pengalaman beberapa tahun yang lalu orang antri di rumah sakit itu kan sampai titip sandalnya saja ya. Sebelum subuh itu sudah di rumah sakit titip sandal. Nah, ini yang terus kita perbaiki nih. Sekarang dengan pemanfaatan mobile JKN antrian online yang terkoneksi dengan rumah sakit itu semakin memudahkan untuk antrian. Ya, kami pun menyadari bahwa belum semua masyarakat memiliki HP. Tapi hampir semua masyarakat memiliki HP. Mungkin belum mengakses mobile JKN-nya aja. Itu yang terus kita edukasi ke depan supaya pemanfaatan mobile JKN dan online ini supaya lebih meningkat lagi supaya bisa mengurai antrian yang tidak terlalu padat di rumah sakit. Nah, ya termasuk di puskesmas. Nah, seluruh rumah sakit di Makassar ini di wilayah BPJS Kesehatan ya, apakah sudah semuanya ini menggunakan digitalisasi seperti itu Pak? Ya. Dengan menggunakan mobile JKN sudah ya, terakses. Kalau di Kota Makassar ini ada 49
FKRTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu sudah semuanya Digitalisasi. ya digitalisasi, bisa memanfaatkan antrian online melalui mobil JKN. Kalau Ya. di kantor cabang kami ada saat ini 61 rumah sakit yang kerjasama. Baik. Ya. Nah, Ibu Kadis, ini tadi menyinggung mengenai puskesmas. Apakah di puskesmas juga sudah bisa mengakses misalnya puskesmas online atau seperti apa gitu supaya nggak antrian lagi? Ya. Ini kan mobil JKN untuk semuanya, Ya. ya FKTP dan FKTRL. Jadi kami juga di puskesmas, baik puskesmas, klinik, bahkan dokter praktek perorangan itu sebenarnya harus sudah menggunakan mobil JKN. Nah, itulah tadi Pak Kacap sudah sampaikan bahwa kita sudah mensosialisasikan ini agar upaya-upaya untuk mengatasi antrian di FKTP itu bisa terevaluasi, tapi kendalanya masih ada beberapa masyarakat kita yang tidak mempunyai HP Android. Ya. Nah, itulah bagaimana juga evaluasi BPJS ke FKTP ya. Kita kan ini selalu dievaluasi setiap bulan, Baik. dievaluasi dari BPJS terkait dengan layanan ini, salah satunya mobile JKN. Bisa lo tanda merah itu FKTP kalau tidak menggunakan mobile JKN-nya ya. Kalau misalnya ada pasien lansia yang tidak mempunyai HP Android, pastinya kita petugas yang mendaftarkan lewat mobile JKN. Itu sudah tanda merah dari kami BPJS karena Baik. harus semua peserta memiliki masing-masing. Nah, upaya-upaya ini kami lakukan bukan berarti ya bahwa mereka tidak menggunakan mobile JKN, kami tidak melakukan pelayanan. Tetap juga kami lakukan pelayanan karena intinya adalah bagaimana kami mensosialisasikan sejauh ini terkait dengan ada layanan yang bisa diakses, memudahkan pasien untuk datang dan tidak terlalu lama untuk antri. Karena tadi sudah disampaikan bahwa dari rumah sudah boleh mengakses layanan tersebut, bahkan 1 hari sebelumnya sudah bisa mengakses, sudah bisa mengetahui dirinya jam berapa harus ada di layanan tersebut. Dan satu lagi, bila datang di Vaskes tersebut justru duluan dilayani yang sudah Baik, mendaftar, yang sudah di mobile mendaftar ya, JKN. dibanding Iya, antrian. dibanding antrian. Baik, saya membaca dulu yang live YouTube saat ini ya. Bapak Suryadi Sam, BPJS Kesehatan sangat membantu. Terima kasih dari Hashim Ramdhani, BPJS Kesehatan Love. Ini banyak yang memberikan atensinya kepada siaran kita di pagi hari ini. Dari Laswardiananda, program JKN adalah salah satu program pemerintah yang dampaknya benar-benar terasa. Terima kasih, BPJS Kesehatan mantap. Nah, ada juga program JKN sangat membantu. Semoga program ini terus berjalan baik. Ada pertanyaan lagi, Pak. Ini kualitas layanan harus ditingkatkan lagi karena masih ada perlakuan oknum dokter dan rumah sakit antara pasien BPJS dan pasien umum. Oh, ini masih ada perbedaan, katanya perbedaan diskriminasi seperti itu. BPJS harus memberikan pelayanan melebihi asuransi kesehatan lainnya. Nah, ada juga yang mengatakan seperti ini. Oh, terima kasih BPJS Kesehatan senantiasa menjaga jaminan kesehatan nasional. Oke, menyala terus. Ya, baik, kita terima penelpon, mungkin menyala terus juga ini. Ya, halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Halo. Halo. Ya, terputus. Silakan. Ini diskriminasi antara mungkin yang mengakses untuk BPJS JKN yang mengakses JKN, kemudian ada yang umum. Nah, ini ada yang diskriminasi yang mungkin dirasakan oleh masyarakat dari teman kita tadi, dari pendengar kita yang melalui YouTube. Bisa dijawab, Pak. Silakan. Iya. Terkait diskriminasi ini sebenarnya sudah menjadi komitmen kami dengan fasilitas kesehatan. Ya, dari apa yang saya sampaikan tadi itu di setiap rumah sakit itu dipampang. Jadi ada 6 komitmen Paskes terkait transformasi mutu layanan ini yang harus sama-sama kami jaga di setiap layanan. Sehingga ketika itu dilanggar, nah itu menjadi bahan evaluasi kami. Jadi Baik. mungkin nanti yang menyatakan ini bisa sampaikan langsung kepada kami di mana kejadiannya, diskriminasinya bentuknya seperti apa, sehingga kami bisa menindaklanjuti, mengetahui secara detail kejadiannya seperti apa supaya kami bisa tahu. Iya. Ya, dan bisa tapi prinsipnya kami tidak akan mentolerir namanya diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam mendapatkan layanan. Kemudian kami informasikan juga bahwa di kami ini terhadap peserta yang telah mendapatkan layanan di rumah sakit, kami memfasilitasi untuk memberikan masukan. Jadi ada namanya Baik. setiap mendapatkan layanan itu ada namanya kesan. Iya. Ya, jadi bagi yang memiliki HP itu tinggal di barcode-nya di scan, nanti bisa memberikan penilaian ke Paskesnya.
Baik. Termasuk keluhan-keluhan ini bisa langsung disampaikan di situ, karena itu akan masuk ke kami untuk menjadi bahan evaluasi. Jadi setiap yang selesai melakukan perobatan, silakan mengakses namanya Kesan, bisa memberikan penilaian jadi senyumnya. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan, bagaimana senyumnya dokter, petugasnya, dokternya melayani seperti apa, ruangannya seperti apa, bisa memberikan penilaian, termasuk juga kalau ada keluhannya silakan disampaikan. Baik. Karena itu setiap bulan kami melakukan evaluasi dengan rumah sakit, apa yang menjadi masukan dari peserta itu kami sampaikan ke Paskes untuk kami tindak lanjuti bersama-sama. Ya, baik. Ini antrian juga yang nelfon ya, Pak. Harusnya pakai aplikasi juga mungkin. Halo. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak siapa, Pak? Dari Dengera. Dari Dari Dengera. Dengera ya. Iya, Dengera. Dengera Di Pampang, di Pampang. di Pampang. Ya, silakan Dengera. Ini yang ingin saya pertanyakan ini, Pak Kepala BPJS. Ini kan isu-isunya depan ini mau bayar apa, kita nanti sama semuanya. Kita kris. Nah, sementara saya ini kelas 1. Pembayaran saya kelas 1, saya peserta mandiri. Nah, bagaimana nanti ke depan ini? Saya membayar kelas 1, tapi satu kamar sama dengan yang membayar kelas 2, kelas 3. Ini kan perlu kejelasan juga, Pak, ya. Nah, apakah nanti ini, kalau misalnya saya sakit, kemudian masuk kelas kris, apakah masih naik kelas begitu? Artinya bayar selisih. Terputus ya, Pak Dengera ya, Dengera di Pampang. Terputus? Ya, baik. Silakan. Saya ke pertanyaan tadi yang dari rumah sakit tadi yang diskriminasi dulu, kita bahas dulu Bu Kadis ya. Ini bagaimana juga pengawasan dari Dinas Kesehatan terkait hal-hal seperti itu yang terjadi, Bu? Iya. Makasih. Terkait dengan rumah sakit, semua rumah sakit yang ada di Kota Makassar itu FKTP, FKTRL pastinya dibawa evaluasi Dinas Kesehatan Kota Makassar. Nah, bila ada yang terjadi seperti ini, kami selalu bersama dengan BPJS karena kami juga memang kerjasamanya di samping dengan kerjasama pelayanan, credentialing ya, untuk pelayanan kesehatan di FKTRL itu kami lakukan bersama. Nah, bila ada terjadi diskriminasi seperti itu ya pastinya kami melakukan teguran kepada rumah sakit yang dituju ya, karena memang dari dahulu ya terkait dengan layanan BPJS ini masih banyak rumah sakit yang seperti itu. Tapi kalau lihat sekarang ini mereka sudah tidak ada seperti itu lagi karena memang bagaimana juga terkait dengan masukan-masukan dari semua pasien-pasien yang ada berobat di rumah sakit, dan rumah sakit juga pastinya berkompetisi ya untuk bagaimana layanannya lebih maksimal. Nah, kalau ada rumah sakit yang melakukan diskriminatif pasti tidak ada pasien yang mau ke situ. Dan mereka sekarang berkompetisi bagaimana mereka semua memberikan pelayanan yang paripurna ya. Baik. Dan di samping itu terkait dengan status akreditasinya, karena semuanya ada di Dinas Kesehatan, kami pantau juga. Jadi kalau paripurna akreditasinya pasti harus lebih paripurna lagi pelayanannya. Nah, kalau ada diskriminatif berarti tidak paripurna pelayanannya. Dan itu yang kita sudah lakukan bersama dengan BPJS Kesehatan terkait dengan hal-hal seperti itu. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini sudah sangat kurang kita dengar terkait dengan diskriminasi tersebut. Ya, silakan Pak. Tadi ada pertanyaan dari Dengera ya mengenai mungkin ini sudah mengerucut ke kris ya. Silakan Pak. Saya juga ini masih bingung dengan kris nanti bagaimana ya pelayanan kris itu. Silakan Pak. Iya, iya betul. Jadi isu terkait kris ini atau kelas rawat inap standar ini memang sudah menjadi amanah dari Perpres 59 tahun 2024 ini tentang perubahan ketiga dari Perpres Jaminan Kesehatan Nasional. Ketentuan kris ini memang sudah diatur melalui Perpres, namun di Perpres itu dinyatakan bahwa akan diatur lebih lanjut melalui peraturan di bawahnya ya, peraturan Menteri Kesehatan, dan sampai saat ini belum ada ketentuan yang lebih detail mengenai kelas rawat inap standar ini. Nah, terkait kelas rawat inap standar ini ada beberapa terjemahannya, terjemahan. Apakah kelas rawat inap standar ini yang dimaksudkan adalah kelasnya yang distandarkan atau menjadi satu kelas? Ini menjadi perdebatan. Ya. Kalau kelasnya yang distandarkan artinya kelas 1
standarnya seperti apa. Ya karena contoh saat ini saja misalnya di rumah sakit A, rumah sakit B, itu bisa saja sama-sama kelas 1 tapi berbeda ya. Ada yang bahkan kelas 1-nya 1 orang, ada yang kelas 2. Besar ruangannya berarti berbeda. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan kita, apakah kelasnya yang distandarkan atau menjadi satu kelas yang sama standarnya. Namun kami sampaikan kepada Dengira di Pampang. Ya tidak perlu khawatir ya, karena tentunya ketika pemerintah menetapkan aturan ini, harapannya membuat pelayanan itu semakin lebih bagus. Ya tentunya harapannya akan menjadi lebih bagus. Ya jadi dengan aturan yang dibuat itu saya yakin pemerintah mengharapkan pelayanan yang dibuat lebih bagus. Nantinya dengan kris ini tentunya kita berharap layanannya lebih bagus. Bukan malah menurunkan kualitas layanan yang sudah ada saat ini seperti yang disampaikan oleh Dengerang. Dan sekali lagi kami belum bisa menjawab secara detail karena aturan ketentuannya belum ada. Ya karena tentunya banyak pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan diambil oleh pemerintah ketika menetapkan kelasnya, bukan hanya terkait perawatannya, termasuk iuran juga yang ada selama ini. Karena selama ini kan ada iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan perlu kami tegaskan bahwa karena Perpres 59 ini merupakan perubahan ketiga, dengan adanya Perpres yang 59 ini tidak menghapus kelas yang ada sebelumnya. Jadi kelas-kelas perawatan itu kan sudah diatur di Perpres sebelumnya. Kelas 1 ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan dengan Perpres yang ada saat ini, itu belum ada ketentuan yang menghapus bahwa kelas 1, kelas 2, kelas 3 dihapus. Ya, jadi untuk saat ini tidak perlu khawatir, layanan masih tetap dijalankan. Kita tunggu sampai dengan 1 Juni 2026. Ya, karena ketentuan 2025 ya, karena ketentuan itu secara efektif ketika sudah ada peraturan turunannya akan berlaku per 1 Juni 2025. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ini menyambut program ini persiapannya apa saja? Karena ternyata ada rumah sakit yang ditunjuk menjadi rumah sakit percontohan ya. Nah, bagaimana Ibu ini untuk Dinas Kesehatan sendiri? Ya, terkait dengan apa yang akan menjadi aturan yang ke depan ya tahun 2025 ya, beberapa rumah sakit sudah mulai berbenah, tapi walaupun saat ini berbenah tapi kan belum ada peraturan yang pasti ya seperti apa ke depannya, tapi mereka sudah mulai mengancang-ancang seperti apa ke depan perawatannya, tapi untuk saat ini belum ada juga rumah sakit yang betul-betul murni akan berubah seperti itu sepanjang aturan dari BPJS belum ada. Nah, jadi mereka juga menunggu aturan BPJS. Nanti aturan BPJS turun baru kita lakukan pembenahan seperti yang dikatakan Pak Kacap tadi. Jadi sekarang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau VIP. Masih normal ya. Masih normal. Jadi jangan resah masyarakat jangan dulu, ya. Jangan dulu, aturan itu akan ada pastinya. Setiap pelayanan yang diberikan oleh BPJS adalah bagaimana betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat pengguna BPJS. Ya, kita terima dulu pendengar yang ingin bergabung. Silakan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Aldi di Lembang, Pinrang bagian utara. Pak Aldi di Pinrang. Iya. Jauh ini di Pinrang. Silakan. Ini terkait dengan rumah sakitnya dulu, PPKM-nya, yang sering selamat datang tim akreditasi 1, 2 paripurna dan sebagainya. Sekarang saya pikir masyarakat pikir apalah artinya semua itu terakreditasi, terapalah. Sementara kadang-kadang masyarakat pelayanan tidak maksimal. Ada satu kejadian, masuk di rumah sakit, menunggu sampai jam 8, jam 3 sore baru pulang. Saya tanya, kenapa terlambat? Kenapa baru keluar? Kenapa baru dilayani? Saya tanya, ada yang baru datang langsung masuk. Saya dong di situ duduk terus. Duduk sehingga saya hanya menunggu. Yang baru datang langsung masuk. Saya tanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Katanya kan tidak ada kenalannya di dalam, tidak ada anggotanya di dalam. Ini parah kalau begini. Terakreditasi sampai paripurna apalah segala macam. Penghargaan seperti itu. Aduh, gimana ya? Kalau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di dalamnya. Pak Aldi, Pak Aldi. Kedua ada juga ini mengenai BPJS ini kan bertingkat-tingkat.
kalau misalnya sudah masuk di tahun 2005 nanti, apakah itu bisa meratakan atau bagaimana sih pembayarannya? Karena ada juga PBJS yang tidak bayar, ada juga berbayar. Dan kebetulan juga di sini di salah satu rumah sakit besar yang ada di Kabupaten Pindrang ini, Rumah Sakit Pindrang, ada kalau saya tidak salah ada renovasi karena over kapasitas. Jadi bagaimana kalau masyarakat itu tidak terlayani ketika tidak ada tempat kamar yang ditempati karena over kapasitas. Saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Paldi, sebentar ya Paldi. Apakah sudah bisa mengakses mobil JKN ya? Baik, silakan Pak Haras. Iya, terkait antrian di Paskes sekali lagi, kami belum tahu detail apa yang menjadi permasalahan tadi yang disampaikan oleh Pak Aldi ya. Tapi mungkin kami bisa menduga juga apakah layanan yang bisa berikan kepada orang yang datang itu lebih cepat karena dia mengakses mobil JKN atau tidak. Iya, Jadi jangan sampai penyebabnya karena itu. Tapi kami memang belum tahu secara pasti. Tapi kami hanya ingin menyampaikan ke Pak Aldi bahwa saat ini sudah difasilitasi untuk pemanfaatan mobil JKN, melakukan antrian melalui mobil JKN sehingga tidak perlu buru-buru ke Paskesnya. Dan itu sudah pasti jam pelayanan yang akan didapatkan. Kemudian terkait kepesertaan JKN yang disampaikan tadi, sampai saat ini belum ada perubahan. Perubahan baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun yang membayar sendiri. Iurannya belum ada perubahan apapun, dengan adanya perubahan Perpres ini belum ada perubahan terkait iurannya maupun manfaatnya. Jadi sekali lagi tidak perlu khawatir terkait isu-isu yang berkembang saat ini karena belum ada perubahan apapun. Tidak ada kenaikan, belum ada ya. Ada, ya. Ya baik. Ya silakan Bu Kadis untuk tadi belum dijawab mengenai ini Pak, rumah sakit yang sudah over kapasitas seperti itu, apakah bisa dipindahkan pasiennya? Iya, jadi tentunya ketika dalam suatu Paskes itu sudah tidak memiliki kapasitas untuk menerima layanan, tentunya harus dirujuk ya. Harus dirujuk. Kami belum tahu secara pasti apakah di Pindrang itu ada rumah sakit terdekat lainnya atau seperti apa, atau di kabupaten terdekat. Jadi tentunya ketika di suatu daerah kapasitasnya sudah melebihi, bornya sudah lebih dari yang seharusnya, itu harusnya dirujuk ke Paskes yang terdekat untuk mendapatkan layanan ya. Baik. Nah, saya sebenarnya juga punya pertanyaan yang mungkin ini juga mewakili pertanyaan daripada masyarakat ya. Nah, apakah selama ini kalau kita melihat banyak penyakit-penyakit yang kemudian difasilitasi oleh program JKN ya, dan misalnya jantung ya, operasi jantung, kemudian juga penyakit diabetes. Nah, ini kan butuh biaya yang cukup mahal. Apakah sebenarnya BPJS tidak mengalami defisit atau seperti apa, Pak? Iya. Iya, jadi kalau terkait pembiayaan, kalau kita lihat tren kenaikan dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah orang yang berobat ke rumah sakit itu semakin tinggi atau ke fasilitas kesehatan itu semakin tinggi. Bahkan di kami di BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang Makassar, sampai dengan bulan Juni ini, khusus untuk yang berobat di Paskes tingkat lanjutan di rumah sakit itu sudah ada kurang lebih 1,9 juta kasus. Ya. Jadi setiap bulannya itu kurang lebih 390-an ribu orang yang ke rumah sakit. Ini baru ke rumah sakit, belum ke FKTP-nya. Iya. Nah, dengan dampak kenaikan ini tentunya berdampak biaya juga ya. Makin banyak kasus-kasus untuk dengan selesainya COVID kemarin itu ternyata peningkatan jumlah orang yang berobat semakin signifikan. Dan memang secara pembiayaan itu terus meningkat ya, tapi tidak perlu khawatir ya, karena tentunya dari iuran yang dikumpulkan oleh peserta itulah yang menjadi kewajiban kami untuk melakukan pembayaran ke fasilitas kesehatan. Ya, jadi tentunya peran dari seluruh peserta JKN ini sangat penting dalam membantu saudara-saudara kita yang sakit di rumah sakit. Yang sakit di rumah sakit, yang kami katakan di rumah sakit saja di kantor cabang kami kurang lebih 390-an ribu peserta yang di rumah sakit yang butuh biaya yang besar. Kalau di puskesmas sih kapitasi, tapi ini yang butuh biaya besar itu di
di rumah sakit. Tentunya ini membutuhkan peran dari orang-orang yang sehat ya. Jadi ini kami sangat mengharapkan apalagi yang sudah menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan kemudian menunggak ya, ini mohon karena sebenarnya sudah dibantu orang lain, harusnya bisa membantu juga orang lain dengan membayar iuran ya. Seperti Baik. Nah ini mungkin bisa digambarkan ya kalau misalnya ada yang ingin operasi jantung itu berapa sih sebenarnya biayanya itu Pak? Atau mungkin operasi-operasi besar sesar itu biayanya berapa? Ya, jadi kalau operasi jantung itu ya bisa 150 juta ya. Ya ini di biaya BPJS loh. Ya, jadi kalau dia hanya membayar iuran ya taruhlah kelas 3 35.000 yang dia bayar. Coba dibayangkan berapa puluh tahun dia bisa menabung untuk bisa membayar biaya berobatnya untuk operasi jantung ya. Baik. Nah itu membutuhkan berapa ribu peserta yang sehat. Ya, masa itu paling tidak membutuhkan orang yang sehat kurang lebih 3.500 peserta. Baik. Ya. Nah Pak, jadi ini target sebenarnya untuk kepesertaan BPJS di wilayah kerja Makassar ini seberapa besar Pak? Ini kan baru mencapai 98% ya. Nah sebenarnya targetnya seberapa besar gitu? Ya, Atau tidak punya target? Pokoknya semuanya harus ikut JKN gitu. Ya kalau target sih sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang semua masyarakat harusnya menjadi peserta JKN dan di Kota Makassar ini kalau khusus Kota Makassar ini sudah 99,7% itu sudah menjadi peserta. Kita berharap kedepannya bisa mencapai 100%. Namun yang kami sampaikan tadi yang menjadi tantangan adalah tingkat keaktifannya ya. Baik, menunggaknya itu. Kalau terdaftarnya ya alhamdulillah sudah hampir 100%, tapi yang menjadi tantangan di sini adalah keaktifan pesertanya. Baik. Nah, Ibu Kades, nah apa saja tentunya program-program dari Dinas Kesehatan yang mungkin dikerjasamakan juga oleh BPJS Kesehatan, Pak, Bu? Ya. Untuk program ya pastinya SPM ya, 12 indikator SPM itu kita kerjasamakan dengan BPJS dan yang paling penting adalah semua layanan kesehatan ya baik promotif, preventif, kuratif. Itu yang kita kerjasamakan dengan BPJS karena tadi Pak Kacap sudah singgung bahwa ada dana kapitasi untuk puskesmas. Dana kapitasi itulah yang mereka lakukan secara operasional puskesmas terkait dengan bagaimana promotif, preventif dan kuratifnya berjalan di puskesmas dan ada juga pembiayaan untuk tenaga medisnya sendiri ya. Nah, jadi kalau di kami itu kapitasi sesuai dengan jumlah yang terdaftar, kalau di rumah sakit itu secara pengklaiman dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Jadi kerjasama kami luar biasa, jadi kami berharap tadi Pak Kacap sudah sampaikan bahwa 99,7%, keaktifan cuma 78%, artinya jauh ya, jumlahnya jauh ya. Inilah yang menjadi perhatian kami juga dari Dinas Kesehatan untuk bagaimana keaktifan ini kami maksimalkan. Dan rata-rata keaktifan ini ada di peserta mandiri, ya peserta mandiri. Nah di peserta mandiri ini apabila terjadi tunggakan karena ketidakmampuan, seperti halnya kemarin dia pelaku usaha, tapi tiba-tiba dalam kondisi COVID tidak bisa lagi dan ternyata masuk di taraf kemiskinan bawah, itu bisa diidentifikasi oleh Dinas Sosial. Bila Dinas Sosial mengatakan bahwa ini bisa dimasukkan dalam PBI, APBD, itu bisa kita rekrut. Tapi kalau seumpama tidak bisa ya otomatis pesertanya harus dengan jiwa yang besar menyelesaikan tunggakan-tunggakan, apalagi BPJS sudah memberi kelonggaran dengan cicilan tadi. Nah kami berharap juga seperti itu karena tadi dijelaskan Pak Kacap satu contoh penyakit saja ya luar biasa. Orang yang sehat menyumbangkan 3.500 orang untuk satu perawatan penyakit katastropik. Nah itulah yang harusnya masyarakat Kota Makassar itu mempunyai kesadaran ya untuk bagaimana setiap bulannya. Karena kalau menunggak beberapa bulan otomatis lebih berat lagi. Nah kalau setiap bulan dimaksimalkan ya, kan ada sistem pendebetan juga ya Pak ya dari BPJS. Ya kenapa tidak disiapkan saja dananya di bank apa untuk didebet. Jadi tidak ada lagi tunggakan-tunggakan per bulannya. Kalau itu sistem debit dari BPJS itu sendiri. Baik. Nah, Pak Aras, di akhir perbincangan kita tentunya kita menunggu terobosan dari BPJS Kesehatan terkait dengan pelayanan dan sebagai penutup silahkan closing statement Anda, Pak. Iya, sebagai closing statement kami yang pertama ingin kami sampaikan bagi para peserta JKN
untuk memastikan keaktifan kepesertanya. Baik. Ya, untuk memastikan kepesertaannya tentunya membayar iuran secara tepat waktu secara rutin. Kemudian yang kedua, ketika mengakses layanan, manfaatkanlah digitalisasi layanan ya. Yang saat ini mobile JKN untuk memudahkan layanan. Kemudian ketika terjadi kendala-kendala dan mendapatkan layanan, silakan disampaikan kepada kami melalui kanal-kanal yang tersedia. Di setiap paskes, di setiap rumah sakit tersedia petugas yang namanya BPJS 1, bisa menyampaikan permasalahan atau kendalanya di sana, atau bisa menyampaikan keluhannya melalui mobile JKN, bisa melalui care center BPJS Kesehatan. Kemudian bisa juga datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk menyampaikan keluhan-keluhannya ketika mendapatkan layanan mendapatkan kendala layanan di fasilitas kesehatan. Baik, terima kasih Pak Aras. Silakan Ibu Kadis closing statement-nya. Ya, kami dari Dinas Kesehatan pastinya yang pertama adalah jaga kesehatan. Jaga ya. kesehatan. Jaga kesehatan Baik. dengan bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua adalah tadi sudah disampaikan maksimalkan pengaktifan kartu BPJS karena kita tidak tahu ke depan sampai kapan kita sehat. Nah, bila sakit tidak ada kendala bila aktif BPJS tak semua. Karena tadi sudah disampaikan dalam perbincangan bahwa manfaat besar keaktifan BPJS bila kita sakit itu bisa tercover semuanya. Baik. Jadi mari kita hidup sehat dan mari kita aktifkan semua kartu BPJS dengan membayar premi per bulan Baik. secara lancar. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita ya. Saya juga akan membacakan bagi para pemirsa di YouTube ya yang sudah bergabung bersama di kesempatan pagi hari ini. BPJS Kesehatan Semakin Baik, salah satu program pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Merdeka, ya merdeka, kita 17 Agustus besok ya. BPJS Kesehatan Mantap dari Palopo Makanja, tadi Bapak Muhammad Syarul, kemudian Andi Muhammad Rizky. Saya sudah merasakan manfaat program JKN, istri saya melahirkan dengan operasi sesar, semuanya ditanggung. Terima kasih BPJS Kesehatan. Hidayat Nasrudin, kolaborasi Dinas Kesehatan Makassar dan BPJS Kesehatan Mantap. Kemudian ada juga Wahri, alhamdulillah sebulan lalu anak masuk rumah sakit dan tidak ada keluar biaya sepeser pun. Kemarin daftar online di klinik untuk kontrol melalui aplikasi mobile JKN pun mudah dan cepat. Terima kasih BPJS. Terima kasih yang sudah bergabung bersama di YouTube RRI Makassar dan juga di line telepon kami. Ya, terima kasih sudah bersama dengan kami. Ya, pastinya tadi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini patut disadari bahwa kepesertaan BPJS kita harus aktif. Jadi tidak ada terkendala ketika kita ingin mengakses kesehatan, baik di tingkat dasar maupun juga di tingkat yang lebih tinggi lagi. Baik, terima kasih. Saya Dani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan di kesempatan hari ini dan juga kepada kedua narasumber kami ya, Bapak Kepala BPJS Kesehatan Makassar, Bapak Muhammad Aras dan Ibu Kadis, Ibu Dr. Nur Syaidah. Terima kasih sudah bersama dengan kami dan juga kepada para pendengar yang sudah bergabung. Terima kasih atas nama penanggung jawab Kepala LPP RRI Makassar, Bapak Jaya Maulana Rukmantara, produser, Ketua Tim Pemberitaan RRI Makassar, Bapak Andi Asman, dan juga kru yang bertugas di kesempatan hari ini, ya di pemancar Bontong Sungguh maupun juga di studio kami dan tim siaran langsung, Bung Oki, Bung Yudi, Bung Desti, dan Bung Imam, ya saya lupa Bung Imam, pengantin baru rupanya. Ya, terima kasih sudah bersama dengan kami Bung Asar dan Mas Hari, terima kasih. Dan teman-teman di studio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dialog interaktif luar studio langsung dari Popsa Makassar dengan topik inovasi KRIS BPJS dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar dan pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.